Mantan pemain Manchester United Mikael Silvestre berbicara tentang Manuel Ugarte. Menurutnya, Ugarte membutuhkan tandem yang kuat agar bisa menunjukkan performa terbaiknya. Silvestre mengklaim kalau Ugarte adalah pembelian bagus buat Manchester United. Ia percaya Ugarte membutuhkan tandem yang kuat agar bisa menunjukkan performa terbaiknya. Mikael Silvestre melihat lini tengah Manchester United kurang solid dan kompak. Silvestre meyakini kalau Ugarte bisa mengatasi masalah tersebut. Salah satu pemilik MU, Sir Jim Ratcliffe, dikabarkan telah membuat keputusan soal kandidat yang dipilihnya untuk menggantikan Erik ten Hag. Kabarnya calon pengganti pelatih asal Belanda itu pernah menangani klub raksasa Eropa. Mantan pelatih kepala Real Madrid Zinedine Zidane dan mantan bos Chelsea dan Bayern Munchen Thomas Tuchel sejauh ini terus-menerus dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford. Namun kedua kandidat itu telah dikaitkan dengan pekerjaan tim nasional. Zinedine Zidane telah lama disarankan sebagai pengganti Didier Deschamps di Prancis, dan Thomas Tuchel baru-baru ini dipandang sebagai pengganti Gareth Southgate di Inggris. Menurut The Express, Zidane adalah pengganti impian Ratcliffe untuk pengganti Erik ten Hag. Sebenarnya Zidane disebut-sebut telah lama menunggu untuk menggantikan Deschamps di Les Blues, tetapi malah menandatangani perpanjangan kontrak setidaknya 1 kali. Di sisi lain, manajemen Manchester United mungkin juga bakal tergoda untuk mendatangkan tokoh terkenal jika kesempatan itu muncul dalam beberapa minggu mendatang. Manchester United masih menaruh kepercayaan di pundak Erik ten Hag untuk membawa tim kembali ke jalur yang benar. Harus diakui, tidak banyak pelatih yang tersedia di luar sana untuk menggantikan posisi Erik ten Hag. Posisi Ten Hag memang tidak pernah benar-benar aman, apalagi musim ini adalah musim ketiga Ten Hag, dan faktanya MU tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Situasi Erik ten Hag ini pun diperhatikan oleh Benny McCarthy, ex-pelatih MU. Dia tahu Ten Hag mungkin belum cukup bagus, tapi andai sampai dipecat, bisakah MU menemukan pengganti yang lebih baik? Menurut McCarthy, bahwa tidak semua fans MU bisa bersabar menunggu hasil kerja keras Ten Hag. Masalahnya, andai sampai Ten Hag dipecat, dia tidak melihat pelatih lain yang lebih baik kecuali Pep Guardiola. Manchester United nampaknya punya kemudahan untuk merekrut Alvaro Fernandes dari Benfica. Setan Merah dilaporkan tidak perlu membayar mahal untuk merekrut kembali sang bek. Manchester United bisa memulangkan Alvaro Fernandes ke Old Trafford karena mereka memasukkan klausul buyback dalam kontrak sang bek. MU menjual Alvaro Fernandes ke Benfica di musim panas kemarin dengan harga 6 juta euro. Namun MU sadar bahwa sang bek berpotensi jadi pemain top di masa depan, jadi mereka memasukkan klausul buyback. Nilai klausul itu dikabarkan hanya sekitar 16 juta euro. Angka ini dikabarkan cukup ekonomis untuk keuangan Manchester United. Laporan itu mengklaim bahwa harga yang bisa ditebus MU untuk Alvaro Fernandes berbeda dengan klub-klub lain. Jika klub selain MU ingin merekrut Alvaro Fernandes, maka mereka harus membayar mahal, uang sekitar 50 juta euro dibutuhkan untuk menebus sang bek. Jadi MU benar-benar diuntungkan dengan adanya klausul buyback ini, kendati mereka memang membayar lebih mahal ketimbang mahar yang mereka terima di Benfica. Menurut gosip yang beredar, Alvaro Fernandes sendiri tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Manchester United. Sang bek siap untuk unjuk gigi dan membuktikan bahwa ia memang layak untuk mengawal lini pertahanan Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek mereka Nassauir Mazraoui dikabarkan bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU bisa bernafas lega karena Mazraoui bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Laporan itu menyebut bahwa masalah jantung yang dialami Mazraoui tidak serius. Operasi yang ia jalani juga dikabarkan hanya operasi minor saja.
sehingga proses penyembuhannya tidak memakan waktu yang terlalu lama, sehingga ia bisa comeback dengan lebih cepat. Pada awalnya, Mazraoui diperkirakan paling cepat comeback di akhir November 2024 mendatang. Namun kabar baiknya, dia tidak perlu absen selama itu. Laporan tersebut mengklaim bahwa Mazraoui hanya butuh sekitar 3 pekan untuk memulihkan diri dari operasi jantung yang ia alami tersebut. Jadi ia diperkirakan sudah bisa bermain lagi di kisaran akhir Oktober 2024 atau di awal November 2024 nanti. Spekulasi masa depan Erik ten Hag nampaknya akan segera berakhir. Sang manajer dilaporkan sudah kembali ke Manchester untuk mempersiapkan timnya melawan Brentford. Menurut laporan BBC Sport, Erik ten Hag sudah tiba di Manchester pada hari Senin 14 Oktober 2024 pagi waktu setempat. Ia sebenarnya dijadwalkan kembali di tengah pekan nanti, berbarengan dengan para pemainnya yang baru pulang membela negara mereka masing-masing. Namun Erik ten Hag memutuskan untuk kembali lebih cepat untuk mempersiapkan timnya lebih matang. Menurut kabar yang beredar di Inggris, manajemen Manchester United memang sudah sepakat untuk mempertahankan ten Hag. Sang pelatih diberikan waktu sekitar 1 bulan hingga jeda internasional November nanti. Manajemen MU ingin sang pelatih memperbaiki performa setan merah. Jika Erik ten Hag gagal melakukan itu, maka ia akan dipecat di jeda internasional berikutnya. Mantan CEO Aston Villa Kate Waynes mendukung Michael Carrick untuk menggantikan Erik ten Hag sebagai manajer baru Manchester United. Waynes berpendapat kalau Thomas Tuchel akan menjadi pilihan yang bagus untuk menggantikan ten Hag. Namun ia mengharapkan klub untuk mengangkat Michael Carrick. Michael Carrick saat ini sedang menangani klub Championship Middlesbrough. Waynes menilai Carrick sebagai manajer yang bagus dan berkualitas. Pelatih kepala Stuttgart, Sebastian Hoeneß, menolak pendekatan dari Manchester United di musim panas, menurut laporan di Jerman. Menurut Bild, Hoeneß juga masuk dalam radar United dan pihak klub melakukan kontak dengan pelatih berusia 42 tahun itu pada bulan Juli tentang prospek pindah ke Liga Premier Inggris. Laporan tersebut mengklaim bahwa Hoeneß dengan sopan menolak tawaran United karena ia ingin tetap di Stuttgart untuk membangun performa impresifnya musim lalu. Hoeneß juga menandatangani perpanjangan kontrak dengan Stuttgart sebelum pendekatan United yang membuatnya terikat dengan klub Bundesliga tersebut hingga 2027. Mantan kapten Manchester United Gary Neville meyakini The Red Devils seharusnya tidak melepas Danny Welbeck. Ia menilai Welbeck lebih baik dari para penyerang setan merah saat ini. Saat ini Manchester United terlihat kesulitan mencetak gol. Situasi ini membuat Gary Neville menyayangkan keputusan setan merah menjual Danny Welbeck di masa lalu. Di dalam performa yang lebih baik daripada pemain depan United lainnya sejauh ini, Danny Welbeck sejujurnya seharusnya tidak pernah dilepas di United. Mantan pemain MU lainnya, Wayne Rooney, berbicara tentang kekuatan yang dimiliki Danny Welbeck. Saya pikir salah satu kekuatan terbesarnya adalah merebut bola kembali di bagian atas lapangan. Dia agresif, Anda akan menekan dan dia akan merebutnya kembali di bagian atas lapangan. Sentuhannya bagus dan kami memiliki koneksi yang sangat bagus. Dia cerdas, ia pintar mengolah bola, dia enak diajak bermain, dan dia juga cepat, kata Rooney. Welbeck membantu Brighton mengalahkan MU di awal musim ini. Setelah pertandingan, Rio Ferdinand juga mengungkapkan keterkejutannya atas kepergian Danny Welbeck dari Old Trafford.